الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد Kitabul Hikam hikmah ke-18 قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بأسراره في الدارين آمين إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس Ihalatuka menunda-nundanya engkau Al-amal ibadah Ala wujudil faragh menanti adanya waktu kosong Min ru'unatin nafsi dari sebagian kebodohan jiwa. Hikmah ini menerangkan kalau ingin ibadah, apa saja jenis ibadah itu, mau ibadah pribadi, sholat sunnah, qiraatul Quran, puasa sunnah, atau ibadah yang berhubungan dengan orang lain, mau ziarah ke fulan, seorang yang kita dengar alim, wali, ada himmah, hati ingin jalan. Yang sering terjadi di obrolan saya dengan orang-orang soleh itu, kiai itu, habaib itu, kita baru ingin ziarah ke wali fulan, belum ke sana, udah meninggal. Karena itu Sayyidi bin Athaillah itu dengan hikmah ke-18 ini sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama qala khairul birri ajiluh, sebaik-baiknya kebaikan adalah yang paling cepat dikerjakan. Naam, ada hadis at-ta'anni minar rahman wal ajalah minasy syaitan, wa fi riwayatin at-ta'anni minallah wal ajalah minasy syaitan. Buru-buru itu dari setan. Ada makna akhar, pembahasan di hal yang lain. Membedakannya ya kalau orang berpikir, mengamalkan, dia akan paham mana yang harus pakai hadis khairul bir ajiluh, mana yang harus pakai hadis at-ta'anni minar rahman wal ajalah minasy syaitan. Perlahan-lahan itu dari Allah, kalau cepat-cepat itu dari syaitan. Itu yang paling enak itu pakai pengalaman pribadi. Jadi kita tahu itu. Biasanya kalau saya ada niat mau tahajud, nggak langsung sholat, bangun-bangun nanti sudah subuh. Nah, untuk jenis orang yang ini udah cepet-cepet. Seperti saya lihat perbedaan para kiai di pesantren-pesantren itu tentang, dan habaib-habaib juga di Hadramaut juga di beberapa tempat saya hadir. Memang ada di kalam Habib Ahmad bin Hasan juga ada pembahasannya. Masalah itu, sholat 5 waktu itu. Itu ada kelompok yang mengutamakan awalul waqt. Jadi kalau sholat paling bagus di awal waktu. Ada kelompok yang mengambil pertengahan. Sebaik-baiknya sholat tengah-tengah waktu. Ada kelompok yang mengambil akhir waktu dengan alasan ada afwullah di situ. Macam-macam, setiap kelompok punya alasan sendiri-sendiri. Ini kita pakai yang mana? Nah, kalau Anda sedang di pesantren, ya ikuti aturan pesantren. Anda punya guru, ya tinggal tanya guru. Kalau bagi yang berpikir sendiri, ya lihat aja watak Anda, kepribadian Anda itu bagus yang mana. Kalau Anda mengambil waktu tengah-tengah dan akhir itu karena mengikuti hawa nafsu, jangan ambil awal waktu. Kalau saya pribadi tetap berprinsip awal waktu terbaik. Kenapa? Alasan saya, kita golongan Abdul Hawa belum menjadi Abdullah, belum menjadi
Abdul Khaliq, belum menjadi Abdul Rahman, belum menjadi Abdul Rahim, kita masih Abdul Hawa, hamba setia hawa nafsu. Jadi paling bagus awal waktu sudah. Kecuali bagi orang yang bekerja di kantor yang terikat dengan aturan-aturan tempat kerja, ya jelas tidak bisa begitu ya, pakai sebisanya Anda. Insyaallah Allah Ta'ala ya'fu ankum kalau Anda mengakhirkan sholat, wa yarhamukum, bukan karena keinginan hawa nafsu, tapi karena keterpaksaan. Seperti yang sering saya ceritakan, Syekhuna al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, waktu beliau berada di Tuban, waktu akan berkunjung ke Magam Sunan Bonang, itu saya tahu ceritanya itu liru yatin ra'ahal Ustadzul Imam. Sebelum acara itu Ustadzul Imam mimpi khulasatul ru'ya suruh ziarah ke Sunan Bonang. Karena itu beliau menerima undangan juga atas dasar terdorong mimpi itu. Kebetulan beliau dapat ru'ya manamiyah yang khulasahnya suruh ziarah ke Kanjeng Sunan Bonang. Yassarallah, ada undangan ke sana, beliau terima. Itu dalam keadaan capek itu. Dalam keadaan capek, ada satu kiai apa haji itu yang mempersilahkan beliau untuk istirahat dulu, jangan langsung ke makam, istirahat dulu. Terus Ustadzul Imam kalam gini, apa kamu menjamin kalau saya istirahat dulu tidak diganggu syaitan yang mencegah saya dari ziarah Maulana Sunan Bonang? Ma huwa ma'na? Akhirnya tetap berangkat, nggak mampir dulu. Itu ilm, ada ilm lana. Jadi ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Jangan ditunda-tunda. Dan itu benar loh itu. Itu prinsipnya Ustadzul Imam itu sangat-sangat benar. Itu kalau kita mampir dulu kemana nanti ada aja halangan itu. Yang badan capek, pusing, ada orang minta ini, minta itu, ngajak ke sana sampai akhirnya ziarahnya enggak jadi. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul birri ajiluh. Maulana al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih itu mematahkan ru'unatun nafs dalam masalah ini itu dengan cara Al-Imam Al-Ghazali, tepat waktu. Kalau ajarannya Imam Ghazali itu kan jam sekian begini, jam sekian begini. Lihat di Bidayah, di Ihya itu, jam sekian suruh ini, jam sekian suruh ini. Apa kata Imam Al-Ghazali? Jangan kamu pindah dari waktu yang sudah kamu tentukan sendiri. Kalau dipindah bubar itu, nggak jadi istiqamah. Dan itu yang saya tahu diamalkan oleh Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu taala anhu. Naam, saya tidak ingkar ada ba'du salihin, ba'du ulama al-amilin wal arifin yang mereka tidak memakai rumus itu, tapi memakai rumus khatir rabbani atau khatir malaki. Bagi ahlu hadzal maqam silahkan. Jadi mereka tidak mengamalkan apapun kalau belum ada isyarat dari Allah Ta'ala lil amal bidzalik. Wa ala hadzal qadam ma'ruf sultanul awliya al-syekh Abdul Qadir al-Jailani. Syekhna al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Faqih ala qadami Sayyidina al-Jailani. Seperti ini beliau itu. Sampai beliau pernah mengatakan, saya tidak ke rumah depan dan jurusnya di pondok itu, di rumah belakang. Saya tidak ke rumah depan kecuali ada isyarah ba'dal istikharah untuk ke sana. Tidak ke undangan kecuali ba'dal isyarah. Itu lain. In kunta min ahli hadzal maqam fala bas. Kalau memang Anda golongan itu, silahkan, tidak apa-apa. Nah, kita kan tidak. Kita golongan Abdul Hawa dan istiqamah
di dalam kelompok ibadul hawa, maka tidak pas kalau memakai isyarah-isyarah seperti itu. Pasnya memakai kalam sahibul hikam, ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafas. Pasnya memakai hadis khairul birri ajiluh. Seperti masalah haji. Memang benar dalam mazhab Syafi'i boleh nanti-nanti haji itu kan. Lakin al musyahad, ini cerita nggak lagi masa corona ya. Kalau sekarang kan udhurnya memang udhur semua untuk semua lapisan masyarakat. Ini cerita tidak di masa pandemi. Saya banyak mengenal orang yang nanti akan haji, mati itu. Hajinya belum. Wah, ingat saya fulan. Kalau saya aja ngobrol tentang nasihat Syekhuna Abu Yahya itu kan keras kalau masalah haji itu. Dari semua guru saya yang paling keras untuk babul hajj itu Syekhuna Abu Yahya. Sampai kalau nasihati itu, kalau perlu jual rumah kata Buya untuk menunaikan ibadah haji. Sekarang orang ada rumah 2, 3, 4 belum haji. Itu fulan wa fulan masih terbayang di pikiran saya, matu qablal hajj. Padahal istata'u, mereka mampu. Gara-gara tidak mengamalkan ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafas. Termasuk masalah babun nikah. Syekhuna Abu Yahya itu bermadhab setelah akil balik harus cepat-cepat nikah. Saya bertanya langsung kepada beliau waktu itu tentang hal ini. Jawab beliau, azwaj ahsan wa ahsan. Jadi cepat-cepat kawin itu lebih baik dan lebih ahsan. Ahsan itu lebih menjaga daripada zina. Wala khilafi hadza, beda pendapat lagi Syekhuna Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Faqih, kemudian Syekhuna Kiai Ahmad itu beda lagi pendapatnya. Mendahulukan harus belajar. Jadi baru diberi izin kawin tuh biasanya murid-muridnya kalau sudah usia 35, 30 itu udah paling cepat itu. 30 harus mendahulukan ta'lim. Mana yang benar? Dua beliau benar. Mazhabnya Abu Yahya benar, mazhabnya Syaikhul Imam, mazhabnya Kiai Ahmad juga benar. Tinggal peletakan mazhab ini di santri yang sudah keluar dari pesantren, dia lebih bagus cepat-cepat nikah atau lebih bagus taklim lagi nanti nikahnya. Nah, ini hal-hal begini ini membutuhkan istikharah. Bagi yang tidak mampu istikharah, tanya kepada orang-orang yang punya ainul basirah, saya harus bagaimana. Kalau rumusnya memang ada 2, ada yang bagus cepat-cepat, ada yang bagus nanti-nanti. Dan tiap masalah yang dihadapi orang kan beda ya. Ada orang kalau nanti-nanti nikahnya dia zina, wah itu wajib itu. Syaikhul Imam juga saya masih ingat pernah memberi hukum kalau orang kalau sama itu Syaikhul Imam Kiai Ahmad Buya sama, Buya apalagi. Kalau orang dikhawatirkan zina udah berubah hukumnya. Lam yatazawwad pasti zina, ya wajib kawin. Wajib, bukan sunnah lagi. Sebab untuk mencegah zina. Tapi kalau yang yakin tidak cepat-cepat nikah, tidak sampai masuk ke perzinaan, ya lebih baik dia memperlama masa belajarnya. Bahkan sudah jelas kan di antara syarat-syarat belajar itu tuluz zaman, lamanya waktu di dalam menuntut ilmu. Kemudian masalah menjaga ketepatan waktu itu ada hubungannya juga dengan futuh. Ini buat santri sama salik,
Jadi ada cerita yang saya pernah temukan di sebagian Kalamul Habaib itu, ada satu salik minas salihin, dia ini rutin sholat tahajud. Jadi pukul 2, ibarat di Indonesia ya, pukul 2 sampai setengah 5 itu biasanya dia di mihrab sudah, di tempat sholatnya dia, tempat ibadah. Satu waktu, namanya manusia, malas ya, tidur, mau bangun malas, dia tidur, akhirnya bangunnya pas subuh. Apa yang terjadi? Salah satu masyayikhuh atau man fi tabaqat masyayikhuh malam itu diperlihatkan secara kasyaf oleh Allah Ta'ala bahwa si salik yang gak bangun tadi itu sedang didatangi oleh ba'dul arifin untuk memberikan magam atau memberikan sir. Falamma ra'ahu na'iman tarakahu. Ketika dilihat, loh, ini orang di waktul munajat, waktunya orang mendekatkan diri kepada Allah, waktunya orang berlezat-lezat dengan Allah, tidur, nggak jadi. Balik lagi nih si wali yang mau ngasih magam nih. Ketika salik yang tidur tadi diberitahu oleh gurunya bahwa dia nyaris mendapatkan sir atau magam, tidak jadi, baka dia menangis dan menyesali kejadian itu. Karena itu jangan sekali-kali merubah jadwal ibadah yang sudah kita tentukan karena malas. Lain kalau udzur syar'i, dia sakit parah atau apa, itu lain lagi. Lain, ini saya nggak bicara a'dzar ya, nggak bicara udzur. Kenapa tidak boleh dirubah? Barangkali di malam itu Anda akan mendapatkan amrun rabbaniyun atau sirrun rabbaniyun atau magamun rabbaniyun minallah atau min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau min ahadil masyayikhil arifin. Lalu bagaimana dengan larangan buru-buru yang tadi saya singgung? At-ta'anni minar rahman wal ajalah minasyaitan. Hadis itu. Pelan-pelan itu dari Allah, cepat-cepat itu dari setan. Ada paribasan Jawa itu apa itu? Alon-alon asal kelakon. Perlahan-lahan, yang penting berhasil. Dan lain-lain nasihat dari orang-orang bijaksana, dari aulia, ulama, banyak itu masalah, nggak boleh buru-buru. Lalu jawab hakadha, semua itu ada penempatannya. Ada buru-buru yang wajib. Contoh kalau orang kafir mau masuk Islam, itu kan di fikih ma'ruf kan, kata dia lagi ceramah suruh berhenti ceramahnya, suruh langsung syahadat. Mau masuk Islam cepet-cepet. Sebab dikhawatirkan datang gangguan syayatinul insi wal jin yang menyebabkan dia tidak jadi masuk Islam nanti. Kemudian seperti tadi, melawan hawa nafsu di dalam ibadah, harus cepat-cepat. Nah, ada cepat-cepat, terburu-buru, istijal yang haram. Contoh, mondok, nyantren, jangan buru-buru, harus lama, harus ada tulus zaman. Malah yang paling bagus jangan dihitung waktunya, mulai lahir sampai mati waktunya mencari ilmu itu. Nggak ada istilah buru-buru, kalau perlu abadi. Kenapa thalabul ilmi itu harus abadi? Bukan duduk di pesantrennya yang abadi ya, thalabul ilminya.
Karena setiap ada ilmu, di atasnya ada ilmu. Setiap ada pemahaman fauqh. Setiap ada alim, di atasnya ada a'lam. Satu-satunya yang tidak ada yang lebih alim dari dia hanya Hadratullah Azza wa Jalla. Sebab ilmunya Allah ilmu ihatah, meliputi semua wajibat, jaizat, mustahilat. Kalau kita, ilmu kita ini memang benar, ajaran yang mengatakan harus belajar seumur hidup itu memang betul. Kenapa? Ilmu kita ini ada lupa, ini masalahnya ini. Ada penyakit di ilmu kita ini, ada lupa. Taruh Anda sudah belajar 20 tahun. Saya sudah taklim 20 sana, 20 tahun. Naam ya akhi, ente taklim 20 tahun. Yang tersisa ingatannya di dalam akluka itu berapa dalam pikiranmu? Banyak mana selama 20 sana ini ilmu kita yang lupa dengan ilmu yang kita ingat. Saya pernah mendengarkan nasihat Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu, al-allamah al-muhaddits, di waktu beliau mengajar Alfiyatus Suyuti, itu saya ada rekamannya. Di situ beliau mengatakan banyak orang-orang alim setelah selesai masa belajarnya ilmunya hilang, terlupa. Dan ma yashtaghil, dia tidak istighal dengan mengajar. Tidak mengajar, tidak menjadi ustadz. Tidak istighal itu berarti tidak ngajar, tidak ngarang, tidak ceramah. Ya hilang ilmunya. Au ma huwa ma'na. Artinya ada penyakit namanya lupa. Karena ada afat yang namanya lupa, maka talabul ilmi itu harus abadi. Dengan dia mencari ilmu baru, dengan dia mengajarkan ilmu satu, ingatan-ingatan dari ilmu yang terlupa akan kembali, dan dia mendapat pemahaman-pemahaman tentang ilmu jadid. Terus seperti ini lagi nih. Ini harus cepat-cepat. Tidak boleh nanti-nanti. Suatu Imam Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, saya ingat waktu itu lagi taklim apa itu? Sunan Abu Dawud kalau nggak salah itu. Taklim Sunan Abu Dawud apa Turmudi? Sunan Abu Dawud kayaknya. Ini saya berdasarkan ingatan ya, sedang nggak buka kitab kumpulan taklim beliau. Itu ada hadis ini yang masalah harus cepat-cepat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalla bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak boleh sholat di hadapan makanan atau orang sedang ingin kencing atau ingin BAB. Itu kan perang hati kita tuh. Ini kalau saya sholat berarti saya cepet-cepet ini awalul waqt. Tapi kalau saya ke kamar mandi nanti lebih enak, lebih tenang sholatnya, mana ini? Itu harus cepat-cepat ke kamar mandi kalau begitu. Karena ruhus shalah adalah hudurul qalb. Tujuan sholat, ainus shalah, ruhus shalah itu hadirnya hati di dalam sholat. Kalau orang sholatnya sambil nahan kencing, ya pikirannya ke kencing itu. Ya. Alhasil tetap harus tatlubun al-ilm wa tatlubun al-fahm. Mana penempatan hal-hal yang harus isti'jal, harus buru-buru, mana penempatan yang harus at-ta'anni, diketahuinya ini dari kutubul ulama. Iqra'u Bidayah Hidayah, kemudian Ihya Ulumuddin, Kalamul Alawiyyin, di fikih dipelajari. Ini kalau ta'arud, bertentangan antara ini dengan ini, ayyuhuma yuqaddam, mana yang harus didahulukan, itu kan adanya di kutubul fikih itu. Dicari. Jadi jangan terburu-buru mengikuti hawa nafsu, jangan mengakhirkan mengikuti hawa nafsu. Tetap yang menjadi imam adalah amrullah azza wa jalla. Terus ada yang pernah membahas dengan saya tentang at-ta'anni dan istijal ini pakai rasa, pakai dzauq. Nah, itu hati-hati, jangan tertipu dengan pemahaman ini. Tolong yang benar di dalam memahami
memang ajal itu sifat manusia kan. Khuliqal insanu min ajal kan memang buru-buru, itu sifat manusia. Kemudian kalau cepat masuknya di khotir itu, cepat dalam arti pingin apa-apa itu pingin cepat nafsu gitu, itu memang setan masuk itu saya sepakat. Jadi hawa nafsu sifatnya buru-buru, setan juga sifatnya buru-buru. Itu saya sepakat sih kalau itu. Tapi ada Allah, ada khatir Rabbani, ada khatir malaki, ada bantuan-bantuan dari Allah, kadang ya lewat malaikat yang datang apa. Sehingga buru-buru yang dari nafsu dan setan ini hilang, adanya buru-buru lillah. Susah kan ini bedakannya ini. Bedakannya kan susah. Solusinya bagaimana? Wazin bihukmi syar'i kulla khatiri. Kembali saja ke syariat. Dirasakan di hati. Ini saya buru-buru pingin haji ini karena apa nih? Kalau yang datangnya buru-buru ingin haji itu dari setan dan nafsu, pasti ada aghrad duniawi ya di situ. Nggak enak, nggak di label haji namanya, nggak jadi Pak Haji, nggak enak omongan orang, saya kaya sampai sekarang belum haji, bangsa nggak enak, wah berarti tadi istijalnya itu keberhasilan kerjasama antara setan dengan hawa nafsu. Kalau Anda renungkan istijalnya itu kok nggak ada aghrad dunawiyah, malah males dipaksa jadi buru-burunya lillah, adzalillah. Tinggal dirasakan aja di dalam hati. Hadza istijal minallah, atau istijal yang berasal dari persekutuan antara setan dan hawa nafsu. Ini bisa diketahui dengan tafakkur, dengan merenung, dan dengan tazawuk, merasakan di jiwa. Ini apa? Ini istijal ini dari mana ini datangnya ini? Begitu juga ta'anni. Ada orang dasar wataknya nyantai. Bukan itu yang dimaksud anjuran ta'anni di dalam agama itu. Justru orang yang bawaannya nyantai itu dia harus banyak baca hadis tentang melawan hawa nafsu, banyak membaca walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau dasar wataknya memang santai. Jadi beda-beda memang. Beda-beda. Penempatan dalil-dalil Quran, hadis, kalamul ulama, fikih, tasawuf itu diselaraskan dengan watak salik, watak si pelaku, beda-beda. Jadi jangan dianggap orang yang senang slow, senang nyantai, itu berarti dia mengamalkan ta'anni. Bisa jadi dia begitu karena bawaan watak, bawaan jiwa. Alhasil, nahnu ibadullah, kita adalah hamba-hamba Allah, bukan hamba-hamba nafsu, bukan hamba-hamba setan, bukan hamba-hamba watak, hamba-hamba tabiat, hamba-hamba mengikuti tabiat kita sendiri, tidak. Tapi kita kelompok yang tabiat kita tundukkan untuk ikut kepada Allah. Hawa nafsu kita matikan untuk ikut kepada Allah. Setan yang mengajak istijal, kita pagar ruhani kita supaya tidak bisa didekati syaitan, sehingga kita menjadi abdun khalisun lillah di dalam semua yang kita kerjakan, baik jasad atau ruhani. Nasallallahu as-salamah wal afiyah wal hifdz min syarri an-nafs wal hawa wad dunya والشيطان على الدوام لنا وللأحباب. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وإلى روح الإمام الحافظ المسجد الكتب الحبيب عبد الله بن فقيه والإمام الحبر الحبيب عبد القادر بن أحمد بن فقيه وجميع مشايخنا وجميع من ذكرت في هذا الدرس من الأولياء والعلماء والصالحين، ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى حضرة النبي. الفاتحة.